Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di Kabupaten Luwu Timur terbakar, ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal. Terdakwa peredaran uang palsu mengaku diperas jaksa Pengadilan Negeri Goa 5 miliar rupiah. Seorang pria cabut laporan kehilangan motor karena belasan tahun tak diproses polisi. Seorang pria di Palopo kecewa lantaran sepeda motornya yang hilang dinilai tak kunjung diproses polisi. Ia pun memutuskan untuk mencabut laporan tersebut yang dilaporkan sejak tahun 2012 silam. Dengan penuh rasa kecewa, Nasruddin melangkah ke Mapolres Palopo untuk mencabut laporan terkait sepeda motornya yang hilang. Ia heran, sejak pertama kali membuat laporan, polisi tidak pernah memberikan penjelasan perkembangan pencarian motornya. Nasruddin melaporkan kasus penggelapan motor miliknya di Polres Palopo pada 18 September 2012 lalu. Setelah hampir 13 tahun berselang, Nasruddin sempat meminta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan sebelum mencabut laporannya. Tetapi permintaan itu tidak bisa dipenuhi polisi. Pasalnya berkas laporan sudah hilang, bahkan belum pernah ada penunjukan penyidik yang menangani perkara tersebut. Rasa kecewa saya cabut laporan di pidana umum. Kemudian saya melapor ke Propam. Ini kan kasus 13 tahun. Ketika kasus seperti ini kan kayak dibiarkan begitu. Ini kan kita juga percuma melapor ke polisi kalau laporan kita tidak ditindaklanjuti. Bayangkan 13 tahun laporan saya di Polres Palopo ini itu sama sekali tidak tindak lanjut. Bahkan potensi untuk berkasnya di dalam itu sudah hilang karena tadi waktu sebelum saya cabut laporan saya minta SP2HP. Persoalan itu pun diadukan Nasruddin ke Propam Polres Palopo. Ia tidak ingin kasus yang menimpanya dirasakan oleh masyarakat lain. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Palopo Ibtu Syahrir mengatakan sudah memproses pencabutan laporan tersebut. Permintaannya itu mungkin karena perkara tersebut sudah lama, berjalan dari 2012 sampai 2025 sehingga dia mencabut laporan. Pencabutan laporan yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh polisi dilakukan Nasruddin semata-mata sebagai bentuk sindiran agar polisi lebih profesional dalam membantu dan melayani masyarakat. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. 3 remaja komplotan pencuri di Bulukumba berhasil ditangkap polisi. Salah satunya merupakan anak di bawah umur. Ia ditangkap saat sedang bersembunyi di atas plafon rumah. Pada 7 Agustus lalu, komplotan pencuri mencuri tabung gas dari sebuah kios di Bulukumba. Setelah menerima laporan pencurian dan melakukan penyelidikan selama 3 pekan, komplotan pencuri itu akhirnya ditangkap pada Rabu dini hari. Salah satu pencuri yang masih di bawah umur tertangkap saat sedang bersembunyi di atap plafon rumahnya di Kecamatan Ujung Wulu. Tersangka juga sempat menangis dan menolak untuk turun. Sementara 2 pelaku lain berinisial DS dan AD sudah lebih dulu ditangkap. Ketiga tersangka merupakan komplotan pencuri spesialis alat rumah tangga yang kerap menyasar kios pedagang. Polisi menyita 6 tabung gas sebagai alat bukti karena sebagian hasil curian sudah dijual untuk bersenang-senang. Penyidikan dan mendapatkan bukti-bukti di lapangan petunjuk yang sampai mengarah kepada pelaku yang sudah kita amankan sebanyak 3 orang. 3 orang yang dimaksud adalah inisial AF, kemudian AD dan DS. Adi ada yang di bawah umur ya? Ada satu yang di bawah umur yang dia lakukan di dalam kota, dan ini kita sementara kembangkan apakah masih ada TKP lain atau mungkin masih ada kelompok lain yang beraksi. Hingga kini polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya kelompok lain yang terlibat dalam jaringan pencurian tabung gas di Bulukumba. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.
Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar memberikan pelayanan khusus bagi calon jemaah haji asal Sinjai untuk mengurus paspor. Pelayanan paspor dipusatkan di kantor Kementerian Agama Sinjai agar memudahkan calon jemaah haji tanpa harus jauh-jauh datang ke kota Makassar. Pelayanan paspor haji di kantor Kementerian Agama Sinjai masih dipenuhi calon jemaah haji. Sejak pagi hari, calon jemaah haji antre untuk mengurus paspor. Pelayanan ini sengaja digelar untuk memudahkan calon jemaah haji mengurus salah satu syarat keberangkatan ke Mekah tahun 2026. Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar melayani 145 permohonan paspor calon jemaah haji. Selain efisiensi waktu, pelayanan paspor ini juga dinilai memakan biaya yang lebih murah. Satu yang bisa kami dapatkan manfaat adalah memudahkan jemaah, karena kalau kami tidak datangkan migrasi, jemaah akan berkunjung ke Makassar dan Goa. Termasuk juga memudahkan mengefisiensi anggaran, karena kalau sendiri jemaah yang akan ini akan beda. Kalau di kabupaten kan tidak ada anggaran yang bisa dikeluarkan kecuali dengan foto paspor tersebut. Iya. Pelayanan kepengurusan paspor haji dengan cara jemput bola diharapkan dapat memudahkan kepengurusan dokumen calon jemaah haji asal Sinjai. Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai. Kapolres Parepare tinjau Stadion B.J. Habibie jelang laga PSM lawan Persebaya pada 31 Agustus mendatang. Stadion B.J. Habibie di Parepare akan digunakan pada pertandingan PSM lawan Persebaya. Untuk memastikan pengamanan pada laga tersebut, Kapolres Parepare meninjau langsung ke stadion. Langkah itu untuk mempermudah pengamanan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolres Parepare akan meminta bantuan kepada pihak TNI, Brimob, dan Satpol PP agar pertandingan berlangsung kondusif. Sebab pendukung Persebaya dikabarkan akan menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Dan peninjauan langsung ke lapangan terkait dalam kesiapan menghadapi pertandingan PSM melawan Persebaya. Tentunya kegiatan ini untuk kita melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah terkait tindakan-tindakan yang akan kita lakukan pada saat nanti pertandingan nanti. Memang untuk kegiatan pelaksanaan pengamanan ini kami melakukan penebalan, ya. Kami meminta penambahan dari Brimob, dari TNI maupun dari rekan-rekan dari Satpol PP. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.